Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil sultan awarihil burhan al-mabuthuti hujuri karama wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Ya, pada video kali ini saya akan mengerjakan satu tugas dari Ustadz Syah selaku dosen pengampu filsafat ilmu. Baik, ada 5 soal yang saya akan jawab pada video kali ini. Ya, langsung saja dengan soal pertama. Jelaskan perbedaan mendasar antara pengetahuan biasa dan ilmu pengetahuan ditinjau dari segi metode, sistematika, dan tujuannya. Berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Ya, jawabannya perbedaan pengetahuan biasa dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan biasa diperoleh dari pengalaman sehari-hari, kebiasaan atau cerita orang lain. Metodenya tidak teratur dan tidak selalu diuji kebenarannya. Tujuannya hanya untuk membantu kehidupan praktis. Kemudian ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dengan metode ilmiah, sistematis, logis, dan dapat dibuktikan. Tujuannya untuk menemukan kebenaran yang objektif. Contoh dari keduanya, orang percaya minum jahe dapat menghangatkan tubuh karena pengalaman sehari-hari, pengetahuan biasa. Sedangkan penelitian laboratorium tentang kandungan jahe dan pengaruhnya terhadap tubuh, termasuk ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Soal berikutnya adalah bagaimana aspek ontologi aksiologis ilmu menentukan dan dampak dari perkembangan teknologi saat ini. Kaswal Sagenduk. Ya, jawabannya peran ontologis dan aksiologi ilmu dalam teknologi. Ontologis membahas apa yang menjadi objek ilmu dalam teknologi, apa yang diteliti dan dikembangkan. Aksiologis membahas nilai ilmu bagi manusia, masuk dampak baik. Contohnya, kecerdasan buatan AI dikembangkan karena perilaku dan perilaku manusia. Ontologis, namun penggunaannya harus dipertimbangkan etika, privat, dan dampak sosial agar merugikan masyarakat. Ya, berikutnya nomor 3. Dalam konteks filsafat ilmu, tujuan dari ilmu hanya mengetahui, tetapi juga untuk memahami dan mengembangkan nilai. Uraikan dan analisis bagaimana tujuan tercermin dalam praktik riset ilmiah modern. Jawabannya, tujuan ilmu dalam riset yang modern, ilmu tidak hanya untuk mengetahui fakta, tetapi juga memahami masalah dan memberi manfaat bagi kehidupan. Dalam riset modern, peneliti tidak hanya mencari data, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, etika, dan solusi sosial. Contohnya, penelitian vaksin tidak hanya bertujuan memahami virus, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Lanjut, soal nomor 4. Kebenaran ilmiah memiliki ciri-ciri khusus seperti objektif, rasional, dan sistematis. Jelaskan bagaimana ciri-ciri tersebut saling terkait dan mengapa penting bagi keadaan ilmu pengetahuan. Jadi jawabannya nomor 4. Keterkaitan objektif, rasional, dan sistematis. Objektif berarti berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi. Rasional berarti dapat diterima akal dan logis. Sistematis berarti dilakukan secara teratur dan bertahap. Ketiga ini saling berkaitan karena ilmu objektif harus dijelaskan secara rasional dan metode sistematis akhirnya dapat percaya dan diuji ulang. Ya, dan nomor 5 yaitu nomor terakhir. Terdapat beberapa jenis kebenaran dalam filsafat ilmu, kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Bandingkan ketiga jenis kebenaran tersebut dan analisis mana yang paling relevan digunakan dalam ilmu sosial dan mengapa. Baik,
Jawabannya, perbandingan jenis kebenaran. Korespondensi, benar jika sesuai nyata, fakta nyata. Koherensi, benar jika sesuai dengan teori atau pemikiran yang sudah ada. Pragmatis, benar jika manfaat dalam praktik. Dalam ilmu sosial, kebenaran yang paling relevan adalah pragmatis, karena ilmu sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sehingga suatu teori dianggap benar jika dapat membantu menyelesaikan masalah sosial secara nyata. Ya, mungkin itu saja dari saya. Dari kelima jawaban tadi sudah saya jawab semua. Ya, mungkin saya akhiri. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.